Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga kalian tidak lupa dengan Bapak. Masih ingat kan dengan Bapak? Alhamdulillah kalau masih ingat berarti kalian tidak lupa ingatan karena kalian masih muda. Nah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena di zaman pandemi ini virus di mana-mana. Hati-hati, jalani selalu protokol kesehatan. Jangan kelayaban, apalagi kelayaban malam. Dan juga kalau kemana-mana jangan lupa kalian pakai masker. Baik anak-anakku sekalian yang membangga-banggakan, sebelum kita ke materi ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Teman-teman, setelah kita berdoa, kita bersama-sama berharap semoga kita semua, Bapak dan kamu tetap semangat. Walaupun kita semua belajar dari rumah, Bapak juga jauh dari kamu. Mudah-mudahan jarak dan waktu yang memisahkan kita ini tidak mematahkan semangat kita untuk belajar, karena belajar itu untuk sepanjang hayat. Dan untuk selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian. Bapak perhatikan di Google Meet ini ada satu orang tidak masuk ya. Kenapa? Tadi ada yang WA karena HP-nya sedang ada kendala, mudah-mudahan HP-nya. Nah, ternyata teman kita yang belum bergabung di Zoom meeting ini adalah Ananda Aditya. Mungkin ada kendala jaringan atau yang lainnya. Mudah-mudahan seperti yang tadi Bapak bilang tidak jual HP-nya. Semoga cepat bergabung karena pelajaran kali ini adalah bagian dari rentetan pembelajaran yang akan kita tempuh bersama. Nah, sebelum kita melaju ke pembelajaran selanjutnya ataupun ke materi, ada baiknya kita peregangan dulu ya. Bapak harapkan kalian semua berdiri ya. Ayo semuanya berdiri, jangan males supaya kita semangat hari ini. Kita peregangan dulu supaya segar otak-otak kita ya. Dengan cara yaitu tangan di pinggang ya. Terus kita belokkan ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Selanjutnya kepala kita patahkan ke kanan, awas jangan sampai patah beneran. Iya, terus ke bawah 3 kali, ke atas 3 kali diputar. Awas, baik-baik copot kepalanya. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa membuat kalian lebih fresh lagi ya, karena ke depan materi kita ini ya agak lumayan banyak dan perlu perhatian khusus dari kalian supaya otak kalian bisa fokus. Selanjutnya mari kita dengarkan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan dengarkan baik-baik, kalau perlu kita ikuti ya. Bapak harapkan semuanya mengikuti dari lagu-lagu ini supaya tertanam jiwa nasionalis kita. Selamat mendengarkan. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk mengingat kembali pelajaran kita yang telah kita lalui di pekan kemarin, yaitu tentang mobilitas. Ya, terakhir kemarin kita membahas apa? Ya, dampak mobilitas sosial. Apa saja dampak mobilitas sosial? Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Terus yang kedua? Ya, yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif daripada mobilitas sosial adalah yang pertama terjadinya konflik dan yang kedua adalah gangguan psikologis. Tentang materi ini sudah kita pelajari pertemuan kemarin dan mudah-mudahan kalian masih ingat ya, dan kalian belum pikun kan. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih membahas di bab 2, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan juga kebangsaan. Materi pokoknya yaitu tentang pluralitas. Submateri adalah tentang pluralitas masyarakat Indonesia secara umum serta peran dan fungsi keberagaman bangsa. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pelajaran kali ini adalah yang pertama menganalisis pluralitas atau kemajuan masyarakat Indonesia ya. Yang kedua menganalisis peran dan fungsi kebudayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah menemukan cara menjaga kebudayaan yang ada di daerah kita. Yang keempat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang kemajuan masyarakat Indonesia. Lebih jelasnya Bapak akan tampilkan di slide berikut ini ya, silahkan dibaca ya. Kita akan membaca slide-slide yang akan saya tampilkan di Zoom meeting kali ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi pluralitas di Indonesia, Bapak akan memberitahukan kriteria penilaian yang akan kalian lakukan sehingga menjadi sebuah hasil penilaian. Yang pertama adalah dari sikap kalian,
Yang kedua adalah dari segi pengetahuan, nanti akan ada beberapa soal. Yang ketiga adalah dari hasil keterampilan kalian atau dari aspek psikomotorik. Selanjutnya Bapak akan tayangkan tentang peta konsep yang akan kita pelajari pada materi pluralitas kali ini. Ini peta konsep, kita baca dan kita simak bersama. Nah, pada slide ini silahkan kalian lihat di berbagai macam gambar yang Bapak tampilkan di sini. Ini hanyalah sebagian kecil daripada pluralitas di Indonesia. Ya, apa itu pluralitas di Indonesia? Jadi pluralitas adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan juga hak perdata masyarakat. Singkatnya, pluralitas itu adalah kesamaan hak untuk berpolitik dalam menyatakan pendapat. Artinya kita semuanya sama ya dalam berbagai macam keberagaman yang ada. Dalam arti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku tetapi satu tujuan, yaitu Indonesia. Selanjutnya anak-anak, bagaimana caranya kita menyikapi tentang kemajemukan atau pluralitas yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah menanamkan sikap toleransi atau hidup dalam perbedaan. Banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia ya, karena kita tahu Indonesia itu sangat kaya akan budaya, sumber daya alam, sumber daya manusianya. Yang kedua adalah saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, sikap saling percaya. Yang keempat, interdependen. Apa itu interdependen? Ya, sikap saling membutuhkan, karena manusia adalah makhluk sosial, selalu membutuhkan adanya orang lain. Mana anak-anak mengenai tentang sikap kita menghadapi pluralitas yang ada di Indonesia? Apakah sudah kalian lakukan? Ya, itu merupakan kewajiban kita selaku warga negara Indonesia yang baik. Apalagi kalian merupakan agent of change ke depan, tentunya harus menanamkan sikap toleransi ini, karena mengingat Indonesia itu sangat beragam-ragam, sangat bermacam-macam, dan sangat banyak sekali potensi-potensi yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, salah satu dari pluralitas di Indonesia adalah tentang kemajemukan budaya. Nah, budaya di kita ini sangat berperan dan sangat berfungsi untuk keberlangsungan negara kita. Yang pertama adalah peran dan fungsi dari budaya sebagai daya tarik daripada bangsa asing. Ini potensi pariwisata tentunya, sehingga bisa menarik para wisatawan asing menuju Indonesia dan bisa menghasilkan devisa untuk negara. Yang kedua adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Kita bisa juga mengembangkan budaya kita ini sehingga tadinya nasional sehingga menjadi berana internasional. Ya, yang ketiga adalah tertanamnya sikap toleransi. Dengan adanya budaya yang plural, kita akan menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, karena kita hidup di Indonesia ini yang sangat beragam-ragam. Yang keempat adalah saling melengkapi hasil budaya. Ya, tentunya budaya satu daerah dengan budaya yang lain itu sangat berbeda. Nah, dengan seperti itu kita bisa saling melengkapi. Tentunya kembali lagi kita adalah makhluk sosial. Yang keempat adalah mendorong inovasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini, membuat inovasi-inovasi baru yang muncul daripada generasi-generasi muda ataupun daripada peneliti-peneliti yang ada, sehingga bisa mengembangkan inovasi yang ada dan membuat keberagaman ini. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita akan ke materi cara-cara kita untuk melestarikan kebudayaan daerah atau kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama, nah itulah cara-cara kita melestarikan kebudayaan daerah atau kebudayaan lokal. Untuk selanjutnya, kalian bisa simak video yang akan Bapak tayangkan melalui Zoom meeting ini. Selamat menyaksikan. Nah, bagaimana teman-teman setelah kalian menonton video tadi? Mudah-mudahan kalian mendapatkan pemahaman baru. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan informasi terbaru tentang pluralitas yang ada di Indonesia. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi. Namun sebelum berdiskusi, Bapak akan memberikan sesi tanya jawab pada materi kali ini. Silakan memberikan tanggapan, saran ataupun pertanyaan. Kita akan bahas di sini bersama-sama. Nah, setelah kita melakukan tanya jawab dan juga berdiskusi secara Zoom meeting, selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan berupa diskusi kelompok. Dan sebelumnya Bapak juga akan menginformasikan bahwasanya kalian pun akan mendapatkan tugas individu, yaitu melalui dengan Google Formulir. Untuk materi diskusi Bapak akan bagikan melalui Google Classroom ya, melalui kelompok kalian masing-masing. Bapak sudah membaginya.
Nah, nanti kalian silakan berdiskusi selama 15 menit. Dalam diskusi nanti silakan kalian bekerja sama mencari informasi-informasi, mencari data-data pendukung yang ada. Jika memang ya baik anak-anak sekalian, waktu diskusi sudah habis. Sekarang tinggal kalian untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Bapak harapkan kalian memberikan laporan hasil diskusi, satu orang satu soal ya. Jadi setiap anggota kelompok yang telah Bapak bagi per 4 orang, di situ ada 4 pertanyaan, satu orang menjawab pertanyaan di diskusi. Nah, setelah itu silakan kelompok lain untuk menanggapinya. Nah, silakan untuk kelompok mempresentasikan. Untuk selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran ini. Silakan bergantian dari kelompok satu dengan kelompok yang lain untuk merefleksikan hasil dari pembelajaran kita. Nah, saya juga akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyimpulkan apa sebenarnya hakikat daripada pluralitas yang ada di Indonesia dan peran dan fungsi keberagaman yang ada di Indonesia. Silakan kalian menyimpulkan sendiri. Baik teman-teman, setelah kita menyimpulkan dan juga merefleksi pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah pelajaran yang baik pada hari ini. Baiklah teman-teman, kita sampai di penghujung acara pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Bapak mohon maaf sekiranya masih banyak kekurangan atau mungkin cara bicara Bapak yang terlalu cepat ataupun kekurangan Bapak yang lain, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih teman-teman, hatur nuhun atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita akan bertemu kembali mudah-mudahan di sesi yang selanjutnya dalam pelajaran yang sama. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, pakai masker kalau kemana-mana. Satu lagi yang perlu kalian ingat, kutunggu jawabanmu. Sekian.